Semuanya, perkenalkan, saya Putra Aulia dari Jurusan Ilmu Komunikasi dan Makul Komunikasi Persuasif. Di sini saya akan menganalisa hasil debat Capres calon presiden tahun 2024. Saya akan menyampaikan hasil analisa terkait materi referensi etika dalam persuasif. Ini adalah beberapa tanggapan yang saya ambil sebagai berikut. Dan ini adalah hasil debat Capres pertama dalam konteks debat presiden yang melibatkan pertanyaan dan argumen terkait dengan 4 input, yaitu hukum pemerintahan, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan meningkatkan demokrasi dan pelayanan publik, menenangkan inflasi dan mengukurkan warga. Mendefinisi etika dalam persuasif menjadi sangat relatif. Berikut ini adalah kaitkan antara kreatif etika dan input dalam masing-masing. 1. Pemerintahan. Etika menurut cara presiden harus mematuhi norma hukum dalam menyusun argumen mereka. Menggunakan data hukum harus akurat dan jujur, menghindari interaksi yang memuatkan atau merusak interaksi sistem pemerintahan yang sangat penting untuk menghindari risiko yang sangat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dan kedua, hak asasi manusia. Dan ini tanggapan yang lainnya saya ambil tanggapan dalam konteks konsentrasi program kerja presiden nomor 1 Anies Baswedan menurut beberapa terkait dengan referensi etika dan persuasif. Berikut adalah kaitkan antara tanggapan tersebut. Persuasif etika. 1. Mematuhi pada prinsip hukum. Dalam tanggap jawaban mengenai beberapa poin utama terkait dengan visi misi dan memberi hukum HAM dan memperbaiki pelayanan pemerintahan, mengatasi korupsi, serta berkomitmen terhadap demokrasi dan hukum. Dan ini adalah beberapa analisa referensi etika dalam persuasif. 1. Kepentingan hukum HAM dan mengatasi korupsi. Jawaban menetapkan hukum HAM yang mengatasi korupsi puncak prioritas misi, dan misi HAM mencerminkan relatif etika yang menekankan keperluan pelindungan hak asasi manusia, mengatasi korupsi sebagai landas norma yang kuat. Dan kedua, komitmen demokrasi dan hukum. Inilah beberapa aspek terkait dengan imperatif dan etika dalam persuasif. 1. Mendekati evaluasi dan empati, bertanggung jawab dengan menghormati perjalanan kabinet dari Sabang sampai Merauke, menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan, memahami langsung kebutuhan masyarakat, mendekati cerminan empati dan ekspresi terhadap kondisi masyarakat. Dan kedua, memajukan pendidikan dan kesejahteraan. Memajukan pendidikan dengan memberikan empati terhadap guru, termasuk guru agama, mengakui pentingnya perkembangan SD untuk unggul, dan memberikan perhatian kepada guru mencerminkan etika dan pencapaian kesejahteraan dan kemajuan. Dan ketiga, aspek
mencerminkan sulit untuk anak muda mendapatkan akses kerja dan internet, mengurangi hak untuk mengakses internet gratis untuk siswa dalam upaya Etika mendukung pendidikan, mengurangi hasil aspek informasi. Dan keempat adalah pelindungan hak asasi manusia atau HAM. Menyatakan di bawah ini masalah HAM menjadi prioritas utama dan bahwa pelindungan harus diberikan kepada keseluruhan warga Indonesia. Ini mencerminkan imperatif etika mendapatkan nilai-nilai HAM sebagai prioritas utama dalam menanggapi konflik dan yang tidak aman. Dan kelima, menguatkan hukum dan keamanan. Perencanaan untuk menegakkan hukum dan aspek keamanan di Papua dan sebagian di Indonesia berupa mencapaikan keadilan untuk ekspresi dan etika. Ini harus dijalankan dengan memprioritaskan keadilan, menghindari pengalah HAM. Dan keenam, mengatasi permasalahan bahwa permasalahan utama adalah tidak adanya keadilan di Indonesia ini, menunjukkan kepada pendekatan etika dan mendefinisikan akar permasalahan dan menunjukkan kepekaan terhadap keadilan sebagai nilai utama. Dan ketujuh, definisi perdamaian dan keadilan. Definisi ada damai dan yang tidak hanya menghindarkan kekerasan tetapi juga menegaskan keadilan ini untuk mencerminkan pandangan etika bahwa perdamaian itu sejati tidak hanya berarti tidak adanya untuk konflik fisik terhadap juga adanya keadilan dan kesejahteraan. Dan ke-8, deklarasi pemetaan dan pembangunan. Strategi ini tidak dapat menciptakan pertambahan dan menetapi tujuan petani, perikanan, dan risiko digital untuk menunjukkan upaya untuk mendorong paket marketing. Baik. Waktu sudah habis, terima kasih. Kini kami persilakan calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih.
Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, Harap tenang. kami mohon untuk Pendukung. tenang, para pendukung. Para pendukung, Baik, harap tenang. Kita akan lanjutkan Ya. dialog kita. Harap tenang. Hadirin, harap tenang. Kami sampaikan kembali. Hadirin harap tenang. Apabila tidak tenang, maka debat tidak dapat dilanjutkan. ya, kami mohon kerjasamanya kepada para hadirin yang berada di halaman gedung KPU untuk bisa menaati. Saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Dalam situasi itu saya ingin sampaikan ini adalah sebuah gerakan perubahan. Kita sama-sama. Kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan. Dan saya ingin sampaikan bahwa etika dijunjung tinggi. Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum. Justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Rusak kita. Karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji. Apa dia kompromi atau tidak pada etika.